Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 0540240092 dari program studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini saya akan memperhatikan dan menjelaskan sesuai tugas 2 struktur data. Untuk soal pertama, buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan merge sort. Di sini saya sudah bikin file code-nya ya. Seperti tampilannya. Oke. Untuk urutan terbesar dan terkecil ya. Oke, terus tentukan sendiri nilai untuk variabel misal A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8. Minimal 8 elemen. Di sini saya sudah bikin ya kode programnya. Itu kan minimal 8 elemen. Di sini saya bikin ada 10 elemen ya. 45, 12, 89, 34, 78, 23, 56, 90, 67, 15. Di sini saya bikin 10 elemen ya. Oke. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke. Tapi sebelum itu saya akan ini ya, menjalankan program dahulu. Oke, di sini kelihatan ya programnya sudah jalan. Di sini ada merge sort descending dari data awal 45, 12, 89, 34, 78, 23, 56, 90, 67 dan 15. Data setelah sorting terbesar ke terkecil ya. Dari angka yang terbesar ke terkecil. Oke. Kita lanjut tadi ya, buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke, analisa kinerja merge sortnya itu cara kerja algoritma ya. Merge sortnya adalah algoritma define and conquer yang bekerja dengan cara yang pertama define atau pembagi, yaitu array dibagi menjadi dua bagian sama besar sampai ukuran satu elemen. Yang kedua conquer ya, taklukan, yaitu setiap sub array diurutkan rekursif ya. Yang ketiga merge penggabungan, yaitu dua sub array yang sudah terurut digabung menjadi satu array terurut. Terus ada kompleksitas waktu, base case O dari n log n ya, bahkan ketika data sudah terurut. Terus average case O dari n log n. Terus ada worst case O dari n log n. Merge sort memiliki kompleksitas waktu yang konsisten karena selalu membagi array menjadi dua bagian tanpa mempertimbangkan kondisi data. Terus ada yang ini kompleksitas ruang atau O dari n, memerlukan array temporary untuk proses merge. Keuntungan merge sort yang pertama stabil, mempertahankan urutan elemen dengan nilai sama. Yang kedua performa konsisten O dari n log n ya, untuk semua kasus. Yang ketiga efisien untuk data yang besar. Yang keempat cocok untuk linked list. Kerugian merge sort ini yang pertama memerlukan memori tambahan O dari n. Yang kedua overhead dari pengambilan fungsi rekursif. Yang ketiga tidak invest atau memerlukan ruang tambahan. Analisa untuk data praktik ya. Yang data itu ada buka tik 2 kurang 2 ke kurang nggak, tarik sebentar. Datanya itu ada 45, 12, 89, 34, 78, 23, 56, 90, 67 sama 15 ya. Itu ada 10 elemen. Jumlah tingkat pembagian itu log basis 2 dari 10, kira-kira 3 sampai 4 level. Operasi merge minimal 10 perbandingan untuk setiap level. Total operasi estimasi 10 kali 4 sama dengan 40 operasi rata-rata.
Oke, itu saja. Yang kedua soalnya buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Di sini udah saya buatkan programnya. Programnya ini counting sort descending.java. Seperti ini file programnya udah saya bikin ya kodenya. Di sini kan mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan counting sort nih. Data setelah starting terbesar ke terkecil. Oke. Tentukan sendiri untuk nilai variabel ya. Misalnya yang seperti tadi contohnya minimal 8 elemen. Di sini saya cuman bikin ada 10 elemen ya. 45, 12, 89, 34, 78, 23, 56, 90, 67, 12. Oke. Tentukan sendiri nilai untuk variabel. Oke, lanjut. Kemudian buat analisa kinerja. Jadi sebelum itu mungkin kita jalankan dulu programnya. Oke. Untuk mengetahui apakah berhasil programnya. Oke, di sini kelihatannya ada counting sort, descending, data awal, data setelah sorter terbesar ke terkecil. Urut ya dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Oke. Di sini analisa kinerja sortnya itu cara kerja algoritmanya itu bentar. Mungkin saya jelaskan dulu counting sortnya. Counting sortnya adalah algoritma non comparison based yang bekerja dengan cara yang pertama mencari range, tentukan nilai maksimal dan minimal dari array. Yang kedua menghitung frekuensi, yaitu buat array counter untuk menghitung beberapa kali setiap nilai muncul. Yang ketiga merekonstruksi, yaitu tulis ulang array dengan nilai-nilai sesuai frekuensinya atau urutannya descending. Terus ada kompleksitas waktu. Pertama ada base case O dari n plus k. K adalah O dari n plus k. K adalah range nilai max dikurang minimal maksimal dikurang minimal tambah 1. Yang kedua average case O dari n plus k. Dan ketiga worst case O dari n plus k. Untuk data dengan range kecil, counting sort lebih cepat dari merge sort. Kompleksitas yang terus ada kompleksitas ruang O dari k ya, memerlukan array counter dengan ukuran sama dengan range nilai. Keuntungan counting sortnya itu yang pertama waktu linear O dari n plus k. Ketiga range kecil. Yang kedua stabil, dapat dimodifikasi untuk stabil. Ketiga non comparison based. Yang keempat sangat cepat untuk data dengan range terbatas. Yang kelima efisien untuk integer dengan nilai positif. Terus ada kerugian counting sort. Yang pertama tidak efisien ketika range nilai sangat besar, hanya untuk integer atau dapat dimodifikasi. Yang ketiga memerlukan pengetahuan tentang range nilai sebelumnya. Yang keempat tidak cocok untuk tipe data floating point. Analisa untuk data praktiknya seperti ini ya. Contohnya ada 10 elemen. Yang pertama range nilainya 90 dikurang 12 ditambah 1 sama dengan 79. Oke, untuk operasi countingnya ada 10 scan array input. Operasi placementnya ada 10 scan array counter dan menempatkan. Total operasi estimasi 10 tambah 79 sama dengan 89 operasi. Oke, itu saja ya. Demikian praktik yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.